Dajjal udah hadir. Mana bukti Dajjal udah hadir? Kurma bisan tidak lagi berbuah. Bila kurma bisan tidak berbuah, Dajjal dah datang. Kurma bisan sekarang sudah berkurang, tak berbuah. Lalu kemudian apa lagi? Ain Zuhar, mata air dari Ain Zuhar sudah kering. Sudah kering. Oleh sebab itu, tapi manakala dulu datang Habib Umar bin Hafiz, saya hadir majelis itu, adalah seorang bertanya, Habib, ya, Imam Mahdi dah lahir atau belum? Saya tengok, Habib menjawab, sepertinya dia macam tak suka pertanyaan. Kata dia, kita tak perlu mencari-cari dia dah lahir atau belum, kampung dia di mana, dia lahir di hospital mana, dia tak perlu. Yang perlu kita siapkan adalah iman dan takwa pengetahuan kita, supaya kita jangan sampai terkecoh, supaya kita boleh membezakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana hitam, mana putih. Sehingga dengan istiqomahnya kita beribadah ini, kita boleh membezakan mana Al-Masih yang original, yang asli, mana Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya tadi sebelum salam kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Dulu pun banyak juga pembunuhan, tapi tak banyak sekarang. Pembunuhan di Palestina sampai sekarang tak berakhir. Dulu imam-imam masjid, imam salat tarawih dulu di Masjidil Haram, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestina. Dulu satu aja. Selepas itu bertambah, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestina wa Suriah. Selepas itu bertambah lagi, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestina wa Suriah wal Yaman. Diambil dari kita, diambil dari bab zuhurul fitan. Zuhur muncul, tampak, datang. Fitan jamak dari kata fitnah. Fitnah satu, dua fitnatan, tiga fitan. Diriwayatkan dari as-sahabi al-jalil, sahabat yang mulia bernama Abdurrahman, ayahnya Sakhar, kampungnya Daus. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Kerana selalu membawa kucing dipanggil Abu Hurairah. Nabi memanggil dia, ya Abahir, wahai bapak kucing. Ya Abahir, wahai engkau orang yang selalu membawa kucing. Hatinya lembut tak sampai hati dia menengok ada kucing tak makan, dia bagi makan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Aku mendengar Nabi SAW bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadisnya ada 5. Yang pertama, yataqarabuz zaman. Zaman, masa, waktu makin pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita malam ini, persediaan menghadapi akhir zaman. Apakah kita sudah sampai ke akhir zaman yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Apakah tanda-tanda itu sudah terjadi? Maka dijawab oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir. Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, menurut pendapat Syekh Shu'aib Al-Arnaud, hadis ini hadisun sahih, bahwa di antara tanda akan berakhir dunia ini, dalam satu hadis ini saja ada 3 tanda, dan ketiga tanda ini sudah terjadi. Yang pertama, Buhairah Tabariyah, Danau Tiberias. Yang kedua, Ain Zu'ar, Ain Zuhar, Ain mata, tapi makna mata Ain di sini adalah mata air. Zuhar, mata air di Zuhar mati, kering. Danau Tiberias surut. Dan yang ketiga adalah kebun Beisan, Nakhlu Beisan. Nakhlu kebun korma yang terletak di kawasan Beisan. 3 tanda ini sudah pun terjadi. Apakah bila 3 tanda ini terjadi
kering danau Tiberias, mati mata air Zuhar, dan semua kebun korma yang ada di Baisan sudah tidak lagi tumbuh berbuah. Apakah bila ini terjadi kiamat akan terjadi? Ya. Bila tidak terjadi, na'udzubillah, maka dustalah Nabi. Mustahil, kerana Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mesti kita lakukan bila masa itu datang dan sebagian tanahnya sudah terjadi? Dalam hadis lain disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad, disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abi Dawud, disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kata Imam Al-Hakim, hadis ini sahih. Tapi bila Al-Hakim mengatakan hadis sahih, tidak boleh diterima langsung, kecuali bila datang Imam Az-Zahabi mengatakan sahih. Maka ada satu kaedah, sahahahul hakim wa wafaqahu Az-Zahabi. Dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan dipersetujui oleh Imam Az-Zahabi. Wahai Rasulullah, ya, bila masa fitnah itu sudah datang, apa yang mesti kami lakukan? Dalam hadis ini disebutkan ada 6 perkara yang mesti diperbuat oleh kaum muslimin. Nabi tak ada sebut 1, 2, 3, 4. Tapi bila kita kira, hitung, maka ada 6 yang dinyatakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama kata Nabi, bila zaman fitnah itu datang, sudah masa akhir zaman, walaupun yang mengetahui terjadinya hanya Allah saja. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Bila mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, bila masa terjadinya? Qul, katakanlah, la ya'lamuha illa hu. Yang tahu hanya hu, dia saja yang tahu. Lain daripada dia tak tahu. Wa 'indahu mafatihul ghaib. Yang ada kunci-kunci segala pengetahuan tentang yang ghaib, dia saja yang tahu. Kita tak diberitahu agar supaya kita tetap merasa takut dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan akan terjadinya hari kiamat lalu kita takut, stres? Apakah dengan tahu kiamat tak lama lagi lalu kita tinggalkan dunia ini, pergi ke dalam gua, pergi ke tepi sungai? Bukan itu maknanya. Maka Nabi memberikan tunjuk ajar yang disampaikan dalam hadis ini. Ada 6. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilzam baitak. Ilzam, menetaplah engkau, baitak, di rumahmu. Makna menetap di rumah bukan berarti kita tak keluar rumah. Saya tak ingin selepas kita kaji malam ni, esok pagi semua jamaah tak ada keluar rumah. Makna tidak keluar rumah, ilzam baitak, banyaklah memikirkan yang ada di dalam rumah sehingga kita dapat menyelamatkan keluarga bersesuaian dengan makna ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri, anak, keluarga, nara, daripada api neraka jahanam. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah ini, tapi sebelum sampai kepada orang lain, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada kerabat aqrabin yang dekat-dekat dulu. Ilzam baitak, maka jaga rumahmu, apa yang ada di dalam rumah itu. Selama ini sibuk dengan urusan perniagaan sampai lupa bertanya kepada anak bila baca Quran. Sudah khatam Quran, apa hukum nun mati berjumpa dengan qaf? Bagaimana bunyi qalqalah? Sudahkah hari ini mengaji? Bagaimana pengetahuan tentang akidah, akhlak, fiqh, bahasa Arab, sejarah Islam? Bila kita terakhir menunjukkan, wahai anakku, rukuk yang sempurna itu begini, kepala jangan terlalu mengangkat, jangan pula terlalu menunduk. Bila suami terakhir bertanya kepada istri, sampai di mana bacaan Quranmu bulan ini? Tahukah engkau bagaimana makharijul huruf fa,
apa? Kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilzam baitak. Tetap engkau di rumahmu, jaga isi rumahmu, jangan sampai engkau sibuk memikirkan yang lain. Subhanallah, Masya Allah. Apa yang dipesankan Nabi tetap bersesuaian dengan keadaan kita sekarang. Zaman ini canggih, hebat, semua ada. Maklumat di ujung jari. Sampai-sampai orang terlalu memikirkan yang jauh sampai melupakan yang dekat. Terlalu banyak memandang kepada yang jauh di seberang lautan sampai dia lupa apa yang ada di tepi pelupuk matanya. Maka pesan Nabi ini seakan-akan seolah-olah walaupun umur hadis ini sudah 1437 tahun lampau, tapi seakan-akan Nabi hadir di zaman kita sekarang. Jangan engkau terlalu pikirkan yang jauh. Ilzam baitak, uruslah yang ada di dekat-dekatmu, rumahmu. Masyarakat sebuah negara, lebih kecil lagi suatu kawasan, wilayah, lebih kecil lagi adalah persekitaran masjid Damansara, Masjid Kuning, dekat kita sekeliling. Lebih kecil lagi jamaah kita, lebih kecil lagi adalah rumah tangga. Suami, istri, anak. Maka bila suami baik, istri baik, anak baik, jamaah baik, negeri baik, Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, Allah tak minta banyak, 2 saja. Engkau beriman, engkau bertakwa, maka Allah balas, la fatahna alaihim barakatin, kami akan bukakan barakat. Allah tak kata barakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamak muannas salim. Barakah, barakah, barakah. 2 kita bagi, 100 Allah balas. Barakatin. Dari mana? Minas sama, dari langit. Wal ard, dari bumi. Walakin, tapi kazzabu, bila mereka dustakan ayat-ayat kami, ulama-ulama kami, pesan-pesan hadis Nabi kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu, bima kanu yaksibun, atas segala perbuatan mereka. Bila kita jaga amanah ini, tangan seorang lelaki memegang tangan mertua, maka dia katakan, aku terima zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Qabiltu nikahaha bil mahril madhkur, maka masa itu seorang lelaki tidak lagi bersendirian. Selama ini ia sembahyang tahajud malam, usolli sunnat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Tapi sejak mula malam itu, dia sudah mempunyai seorang makmum di belakang. Bahawa lelaki diberikan 2 kali balasan daripada perempuan. 2 kali Allah ulang dalam Al-Quran. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Lelaki dapat 2 kali bagian harta warisan perempuan. Lelaki memiliki harta 2 kali lebih daripada perempuan, bukan kerana Allah tidak adil, tapi kerana di pundak lelaki ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila ia biarkan istrinya, anak perempuannya, ilzam baitak, maka jaga rumahmu, kerana bila engkau tidak jaga, maka engkau masuk dalam orang-orang dayus. Nabi berkata, la yadkhulul jannah, tak mencium bau surga, dayus. Wa mad dayus ya Rasulullah? Siapa dayus itu wahai Rasulullah? Allazi yuqirrus su', orang yang membiarkan su', buruk, tak elok, ala ahlihi, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada putrinya, kepada menantunya, kepada cucunya. Bahwa kita duduk berjauhan tempat, mungkin kerana rumah berjauhan, tapi ada hari-hari khusus khas kita boleh duduk bersama, bertanya hal ehwal keadaan, menanyakan kesehatan baik, menanyakan pekerjaan tak salah, menanyakan bagaimana keadaan keluarga baik,
Tapi yang paling penting seperti pertanyaan Yakub kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah sesudah aku mati nanti? Masalah apa yang akan kamu makan sesudah aku mati nanti? Nahnu narzuqukum, kami yang memberi kamu rezeki. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak kamu kerana kamu takut ia memakan beras kamu. Nahnu narzuqukum, sedangkan kamu pun kami yang memberi rezeki. Wa iyyahum, apalagi mereka. Apa yang kamu khawatirkan? Wa ma min dabbatin fil ardi, semua yang melata yang bergerak di atas muka bumi ini, illa 'ala Allah rizquha, Allah menjamin rezekinya. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih, bila kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar bertawakal, la razaqakum kama ruziqat thair, Allah beri kamu rezeki seperti seekor burung mendapatkan rezeki. Taghdu khimasan, pergi terbang dari sarang dalam keadaan perut kosong. Wa yaghdu bitanan wa yarji'u bitanan, pulang petang dalam keadaan perut yang berisi. Apa yang dikhawatirkan? Tapi mesti ada al-kasbu, usaha, al-ikhtiar, kerja, as-sa'yu, mencari rezeki. Makna dabbah dari kata dabba yang debu, artinya bergerak. Semua yang bergerak Allah bagi rezeki, walaupun dia tak ada mata. Cacing, kata Al-Jahiz, makhluk yang tak ada mata cacing, tinggal di dalam gelap, dalam tanah, tapi dia tetap boleh makan selama dia bergerak. Tapi yang duduk atas tanah, mata terang benderang, kalau tak bergerak dia akan mati kelaparan. Wa ma min dabbatin, semua yang bergerak, illa 'ala Allah rizquha. Makhluk yang tidak boleh tegak kerana perutnya melekat ke dinding, cicak melekat ke dinding, kakinya tak boleh tegak, makanannya luar biasa, makanannya nyamuk yang terbang, tapi dia boleh memakan itu. Siapa membagi dia? Kerana dia bergerak. Semua yang bergerak maka Allah berikan. Semua yang tak bergerak maka Allah tak berikan. Allah pinjamkan mata, Allah pinjamkan kuasa, Allah berikan sama, basar, qudrat, iradat. Maka itu semua dipakai untuk mencari ridha Allah. Masuk ke dalam masjid, Allahumma aftahli abwaba rahmatik, bukakan pintu rahmatmu. Tapi manakala kita keluar daripada masjid, Rabbi, ya Tuhanku, Allah, ya Tuhanku, iftahli, bukakan untukku, abwaba fadlik, pintu-pintu rezekimu. Kerana selepas salat Allah berfirman, idza qudiyatis salah, bila salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di atas permukaan bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ilzam baitak, jaga rumah tangga, kau akan selamat di zaman fitnah. Hari ini bila kita tengok remaja-remaja, anak-anak muda kita duduk di tepi jalan dengan motorsikal yang hebat-hebatnya, anak-anak orang Islam, kemana ayah bundanya? Apakah kerana sibuk memikirkan dunia sampai dia lupa mengurusnya? Apakah dia boleh selamat di hadapan Allah kerana haji dan umrahnya? Selangkah lagi orang tua akan masuk ke dalam surga. Maka anak-anak yang dulu dititipkan Allah itu akan menarik kaki. Mengapa aku dulu tidak diberi pendidikan agama Islam? Mengapa aku dulu tidak diajak solat berjamaah? Mengapa aku dulu tidak dipesankan menutup aurat? Mengapa? Padahal badan sehat, mata terang benderang, telinga mendengar dengan baik. Mengapa pura-pura tidak tahu atas amanah ini? Berapa lama, berapa banyak orang minta supaya diberikan anak, tapi manakala amanah anak itu diberikan, dia sia-siakan. Maka pesan Nabi di akhir zaman, masa banyak fitnah, ilzam baitak, jaga rumahmu, jaga isi rumahmu. Hari ini orang terlalu banyak menjaga dinding rumah sampai lupa menjaga isi rumah. Wal'iyadzubillah. Yang kedua, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wamlik lisanak, lisan, jaga lidahmu. Rumah sudah engkau jaga? Sudah. Ada sesuatu dalam dirimu yang sengaja dipenjara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jeruji besinya sampai 2 lapis, tapi dia lepas juga
Karena polis yang menjaga itu lalai dan tertidur. Yang pertama gigi, yang kedua bibir menutup lidah, tapi dia lepas juga keluar. Oleh sebab itu maka kata Nabi, amlik, miliki. Mengapa Nabi tak kata ihfaz, jaga, tapi Nabi katakan wamlik, miliki. Karena banyak orang tak mampu memiliki, menguasai. Itu kereta yang mewah kita miliki. Kita yang membelokkan dia ke kiri dan ke kanan, maju atau mundur. Kita yang berkuasa. Maka miliki lidahmu, engkau yang berkuasa atas lidahmu. Karena pepatah Melayu mengatakan mulut kamu harimau kamu. Berapa banyak amal baik habis disebabkan oleh lidah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih. Adakah di antara kamu yang mau memakan bangkai saudaranya? Mahma, lahma, daging, akhih, daging bangkai saudaranya. Fakarihtumu, tentulah kamu tak mahu memakan bangkai saudaramu. Menjijikkan, muntah dia membayangkan bangkai saudaranya. Tak ada manusia mau memakan bangkai saudaranya, tapi dia memakan bangkai di akhirat. Apa sebab? Menceritakan aib. Kerja siapa? Lidah. Maka Nabi katakan, wamlik, milikilah lidahmu. Karena itulah yang akan membuat engkau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah, gara-gara lidah orang boleh naik derajat setinggi-tingginya. Apa yang membuat Abu Talib tak selamat? Lidah tak ingin bersyahadat. Wahai paman, bersyahadatlah agar aku dapat menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya percaya. Dari mana kita tahu bahwa Abu Talib itu percaya kepada Muhammad? Dari kecil dia menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mati dia bersyair, laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu bahwa Muhammad itu membawa agama paling baik. Kalau tahu, mengapa tidak bersyahadat? Laulal malamah wa hidharil masabbah lawajadtani samhan lidzalika dini mubayyina. Kalaulah bukan kerana takut caci maki, sumpah serapah, lawajadtani samhan, pastilah engkau dapati aku menerima agama Muhammad mubayyina, secara terang, jelas dan nyata. Mengapa Abu Talib tidak mendapatkan syafaat? Kerana lidah segan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang akan dipanjangkan kemuliaannya kerana memanggil orang sekeliling masjid rumah Allah ini tahu bahwa waktu salat sudah masuk datang. Sebab apa? Lidah muazzin. Hayya 'alas salah. Muazzin mengumandangkan. Muazzin kerja apa? Lidah. Orang derajatnya tinggi. Kenapa? Lidah. Ya Rasulullah, ya ayyul a'mal khairun. Apa amal paling baik? Baca Quran kah? Salat kah? Tawaf kah? Sa'i kah? Bila melihat lelah, letih, tentu tawaf lebih mulia. Ada lagi yang lebih mulia daripada tawaf, sa'i, kerana jaraknya lebih jauh. Ada yang lebih penat daripada itu, melempar jumrah, ula, wusta, aqabah. Tapi Nabi tak katakan itu yang paling mulia. Apa yang paling mulia ya Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Bizikrillah, kerana menyebut Allah. Lidah Allah berikan luar biasa. Kerana lidah selamat dari neraka. Kerana lidah orang menjadi mulia. Kerana lidah orang boleh dekat dengan Nabi SAW. Siapa yang paling dekat nanti dengan Rasulullah? Aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa yang bersalawat? Lidah. Siapakah orang yang paling berat timbangannya nanti? Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani ala lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, boleh memberatkan mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Lidah luar biasa, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Abdurrahman ibnu Muljam, Khawarij yang menikam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ditangkap, dipotong tangannya, dia tidak takut sedikit pun.
dipotong kakinya, dia tidak cemas sedikit pun. Tapi manakala dia akan dipotong lidahnya, di situ dia baru menetes air matanya. Kamu boleh potong tanganku, kamu boleh potong kakiku, tapi jangan potong lidahku. Mengapa? Karena aku akan berhenti berzikir menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawarij, kilabun nar, anjing-anjing neraka sekalipun takut lidahnya dipotong karena dia tetap berzikir. Akidahnya yang rusak, tapi ucapannya dia tetap merasa dirinya benar. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa, dengan lidah juga orang boleh jatuh hina memakan bangkai saudara. Dengan lidah juga orang akan jatuh hina. Mengapa? Karena dengan lidah itulah dia akan jatuh dalam kemunafikan. Iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia ingkar. Wa iza takallama, ayatul munafiqi salasun, orang munafik tandanya 3. Iza haddatsa kadzaba, bila bicara dia dusta. Siapa yang berdusta? Lidah. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia ingkar. Siapa yang berjanji? Lidah. Lidah begitu mudahnya berjanji. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur, ditegah oleh Allah taala hanya kerana khawatir dia tak tepat janji. Muhammad, ya, esok pagi tolong ceritakan kepada kami tentang Zulkarnain. Ya, esok aku akan ceritakan. Langsung turun ayat surat Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kau katakan aku akan melakukan ghada, esok pagi. Illa ayyasha Allah, kecuali bila Allah berkehendak. Esok engkau akan datang insyaallah. Makna insyaallah, aku pasti datang bila Allah berkehendak. Tapi setengah orang menyebut kalau sudah insyaallah itu maknanya tak datang. Ini mesti dibetulkan. InsyaAllah aku pasti datang bila Allah berkehendak. Bukan untuk berhilah, untuk mengatakan tak datang lalu dia kata insyaAllah. 2 kali dia berdosa. Pertama, untuk menutupi ketidakmahuannya dia katakan insyaallah, padahal Allah tahu apa yang berbisik di dalam hatimu. Wa na'lamu, kami tahu ma tuwaswisu, yang berbisik-bisik di dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kerana kami lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Kuasai lidahmu, pegang lidahmu, karena lidah itulah yang dapat membuat engkau masuk ke dalam neraka jahanam. Wal a'yazubillah. Kemudian yang ketiga pesan Nabi SAW, kamu nanti akan hidup di akhir zaman, zaman penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan musibah, di mana banyak zalazil, gempa, di banyak huruf wal ma'arik, perang, pembunuhan. Hari ini kita melihat Rohingya, Suriah, Palestina, Mesir, Tunisia, Yaman sedang bergejolak. Sebagian mereka datang ke negeri Malaysia untuk mencari ketenangan. Alhamdulillah. Maka selanjutnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa khudh bima ta'rif. Khudh, ambil. Mengapa Nabi mengatakan ambil? Kerana bila ia sudah engkau pandang, engkau tengok kebaikan-kebaikan, ambil cepat. Bila tidak engkau ambil cepat, boleh jadi ia diambil orang lain, dan boleh jadi dia tetap ada tapi nyawa engkau sudah lama dicabut malaikat maut. Khudh ma ta'rif. Ada yang baik, segera ambil. Itulah yang dikatakan pepatah Arab. Apa kata orang Arab? I'mal, lakukanlah, buatlah, jangan tunggu. Ma taqdiru an ta'malahul yaum, la tuakhir amalaka ilal ghad. Jangan engkau tunda esok hari. Ma taqdir an ta'malahul yaum, apa yang boleh engkau buat hari ini, buatlah. Awak kenapa tak datang kajian petang ni? Esok kan masih ada lagi. Esok kajian masih ada, tapi awak belum tentu ada. Mengapa tak baca Quran hari ini? Esok saya boleh baca Quran 2 juzuk. Saya ganti yang 1 juzuk hari ini esok. Memang esok insya-Allah masih ada, tapi kesehatan belum tentu ada. Maka jangan pernah menunda. Wa qul i'malu, berbuatlah. Wa qul i'malu, beramallah. Fasayarallahu amalakum, Allah yang akan menilai amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah yang akan memandang amal kamu. Wal mu'minun, orang-orang beriman yang akan menjadi saksi atas segala perbuatan kamu. Khudh, ambil, jangan sia-siakan kesempatan. Tertulis di dinding masjid,
program bulan Mac, Ustaz Fulan, Tuan Syekh Fulan, Habib Fulan, maka pegang baik-baik, jangan hanya sekedar pandang. Khudh, ambil. Bila tidak engkau ambil, maka boleh jadi akan menjadi penyesalan. Jangan sampai seperti yang dikatakan orang yang sudah mati, lalu Allah tawarkan dia, andai aku boleh berikan engkau hidup sesaat, engkau nak buat apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bolehlah engkau beri aku masa qarib. Jangan lama-lama, bukan ba'id, qarib. Engkau beri aku masa qarib. Fa as-saddaqa, aku ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, aku akan beramal saleh. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah menengok neraka jahanam. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar tangisan, pekikan, jeritan neraka jahanam. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Untuk apa engkau nak balik ke dunia? Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi hari itu penyesalan tiada berguna. Apa kata orang Melayu? Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Hari itu tak ada makna penyesalan. Maka Allah katakan, i'malu ma syi'tum, buatlah apa yang kamu nak buat. Kamu nak hidup dengan cara sekularisme, sila. Kamu nak makan halal haram, buatlah. Nanti sampai masanya kamu akan menyesal. Tapi orang Islam dia tak boleh angkuh sombong. Bila dia sudah selamat, dia ingin menyelamatkan saudara yang lain. Macam-macam program dibuat oleh pengurusi masjid. Hadiri takbir, hadirkan pengajian, hadirkan kajian maghrib, lengkap dengan nama. Bagi yang boleh bicara, dia boleh cakap langsung. Bagi yang tidak, dia boleh kirim. Bertanyalah macam-macam pertanyaan, macam-macam alim ulama. Begitulah orang ingin menyelamatkan saudara, sahabat, kerabat, jiran. Kerana bila ia menyelamatkan saudaranya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu ma dama al abdu fi auni akhi. Allah akan sentiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mahu menolong saudaranya. Mengukur iman dengan salat tahajud malam, baik. Mengukur iman dengan pergi ke Makkah berapa kali dalam setahun, tawaf, sa'i, umrah, baik, tak salah. Tapi ada ukuran iman yang paling baik. Apa dia? La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhihi, sampai engkau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana engkau sayang pada dirimu sendiri. Bila engkau merasa sayang dirimu, takut masuk neraka jahanam, kullama nadijat juluduhum, manakala kulit itu hancur, melepuh, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Aku bila kulit ini dicubit sakit, bila ditampar sakit, maka tak sampai hati menengok saudara seiman merasakan sakit yang sama. Maka kita ajak dia agar selamat daripada azab Allah. Khudh ma ta'rif, ambil yang baik-baik. Khudh ma safa, da' ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil yang baik, buang yang buruk. Bila kita beli beras, di beras itu mungkin ada antah, ada batu, ada ulat. Jangan campakkan semua, jangan pula dimasak semua. Sekarang kita berhadapan dengan dua kelompok manusia. Yang satu bila buruk dia buang semua, yang satu dia anggap baik, dia ambil semua. Islam tidak begitu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kamu umat pertengahan. Buang antahnya, buang sampahnya, maka kau buat baik dan masaklah berasnya. Wada' ma tunkiru, tinggalkanlah. Khudh, ambil yang baik. Kalau buruk, wada', tinggalkan, jauhkan. Semua yang matungkiru diambil dari kata nakara, nakira, semua yang mungkar. Mungkar menurut siapa? Mungkar menurut Allah, mungkar menurut Rasul. Dah, cepat-cepat tinggalkan. Bila hati ragu, bimbang, bagaimana? Da' ma yuribuka,
Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Sesuatu yang meragukanmu, maka segera tinggalkan, karena setan akan berbisik mengatakan ini halal, ini boleh, ini halal. Engkau saja yang takut, engkau saja yang was-was. Ambillah, ambillah, ambillah. Sampai orang itu kalah. Karena setan akan tetap datang, la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari hadapan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan dapati manusia itu bersyukur. Maka Allah katakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku itu yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Sedikit di antara kamu yang bersyukur. Maka bila nampak yang tak baik, nak tinggalkan. Hari ini orang tak lagi peduli mana halal mana haram, dia ambil saja. Bahkan dia carikan ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, fatwa-fatwa untuk menghalalkan. Ini kan darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat dibolehkan. Lebih faham pula dia daripada kita lagi. Yang mengaji maghrib, mengaji subuh, kajian duha, belum sampai pada tingkat bab ad-darurat tubihul mahzurat. Dia sudah sampai duluan. Oleh sebab itu, maka jangan tawar-menawar, tinggalkan jauh-jauh. Berapa banyak yang haram itu dia ambil, tapi dia tak sempat menikmatinya. Berapa banyak yang haram itu dia pakai, dia anggap dapat menyelamatkan anaknya, cucunya, tapi sampai masanya dia tak sampai menikmatinya, dan hanya akan diwariskan kepada orang sesudahnya. Dan tanpa ia sadari, suka atau suka, mahu atau tidak mahu, dia sudah mewariskan yang haram kepada orang yang datang sesudah dia. Anak cucumu makan yang haram. Maka kata Nabi SAW, bila engkau hidup di zaman fitnah nanti, setan akan menghias yang buruk tampak elok dipandang mata. Zuyyina lahum su'u a'malihim. Dihiasi oleh setan. Pertama setan akan ajak, wala udillannahum, aku sesatkan mereka. Sesudah mereka sesat, wala umanniyannahum, aku buat mereka berangan-angan, berpikir bahwa aku tidak sesat, engkau tidak sesat, engkau tidak sesat, engkau tidak sesat, engkau tidak salah, engkau tidak salah, engkau tidak salah. Sampai akhirnya dia tak bisa membezakan, tak boleh membezakan mana hak, mana batil, mana lurus, mana bengkok, mana hitam, mana putih. Hari ini terlampau banyak orang yang batil, sehingga orang yang hak ragu tentang kebenarannya. Makanya kita diajarkan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan, tunjukkan bahwa yang hak itu benar. Wa arinal haqqa haqqan, tunjukkan yang hak itu hak. Warzuqna ittiba'ah, tunjuk kami, beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu salah. Warzuqna ijtinabah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Mengapa? Karena hari ini banyak orang susah nak membezakan mana hak, mana batil. Yang batil disangka hak, yang hak disangka batil. Orang beriman, di antara keutamaannya, Allah berikan ia cahaya. Dengan cahaya itu ia boleh membezakan ini orang, ini tiang, ini manusia, ini dinding, ini haiwan, ini bukan. Mengapa? Karena dengan bimbingan Allah itulah dia akan selamat. Malam yaj'alillahu lahu nuran, sesiapa sahaja yang tak diberikan Allah cahaya, famalahu min nur, maka dia tidak akan memperolehi cahaya. Yang kelima, kata Nabi SAW, bila engkau sampai pada zaman itu, yang kelima yang engkau lakukan adalah wa 'alaika bi amri khassati nafsik. Wa 'alaika bi amri khassati nafsik, hendaklah engkau sentiasa memuhasabah diri, memperhatikan khas nafsik dirimu. Saya ni nak kemana? Bila lepas ni mati akan membawa apa? Selama ini waktu dihabiskan anak, dihabiskan istri, dihabiskan kerja, dihabiskan, apakah semua ini boleh menolong saya di hadapan Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhih, masa itu saudara kandung pun akan meninggalkan saudaranya. Wa ummihi, bunda yang katanya sayang menangis berurai air mata,
tak dapat menolong anaknya. Wa abih, ayah kandung yang habis waktunya untuk membesarkan anak-anak sampai lupa beribadah kepada Allah pun tak juga dapat menolong anak. Wa bani, anak-anak tak dapat menolong orang tua tak dapat menolong anak. Wa sahibatihi, istri menolong suami pun tak boleh, istri tak boleh ditolong suami. Wa bani, anak-anak. 5. Mengapa Nabi hanya sebut 5? Saudara, bunda, ayah, istri, anak. Mengapa Nabi tak sebut kawan, sahabat, jiran, tetangga? Sedangkan yang 5 dekat kandung saja tak boleh menolong, apalagi yang lain. Berpikirlah tentang diri sampai lupa memikirkan aib cacat orang lain. Tuba, berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Liman syaghalahu aibuhu, memikirkan apa yang akan aku bawa mati. Allah kasih aku umur panjang, berapa yang sudah aku pakai dengan Allah. Allah beri aku sihat, berapa yang sudah aku pakai untuk membina rumah Allah, memakmurkan dengan salat berjamaah. Allah beri aku anak, berapa yang sudah aku didik menjadi saleh dan salihah. Allah berikan aku istri, sudahkah aku bawa dia ke jalan Allah? Memikir sejenak. Hari ini manusia tak sempat berpikir walau sejenak, sekejap saja. Karena dunia dengan segala macam, maka kita alhamdulillah azan berkumandang, hayya 'alas salah. Masuk ke dalam masjid, ada waktu 15 sampai 10 menit untuk duduk tahiyatul masjid, qabliyah isya, qabliyah subuh, qabliyah maghrib, duduk berpikir muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kira-kira hitung-hitung diri kamu sebelum kamu dihitung Allah yaumul hisab. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbang mana baik, mana buruk qabla an tuzanu, sebelum amal kamu itu ditimbang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang tak sempat memikirkan kerana kesibukan yang luar biasa. Sampai di dalam masjid pun dia tak sempat berpikir tentang akhirat. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Maka bila kita sampai malam ini masih sempat di tengah kesibukan kita, masih sempat lagi memikirkan rumah Allah, memikirkan anak istri dibawa ke jalan Allah, maka inilah kenikmatan yang luar biasa. Maka dalam hadis dikatakan di antara 7 yang mendapatkan naungan adalah syabun, orang muda, nasya'a fi ibadatillah, darahnya bergelora, jiwa mudanya sedang membara, tapi dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Inilah yang akan mendapatkan. Bagaimana dengan orang yang tua? Memanglah semestinya, karena kalau sudah tua pun dia tak juga beribadah, bila masa lagi akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keenam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wada' anka amral ammah. Jangan ikut orang banyak. Hari ini kebenaran tidak lagi diukur apakah dia benar menurut Quran atau sunnah. Apakah itu kebenaran? Bila dilakukan, dibuat orang banyak. Walaupun salah, bila dibuat orang banyak maka dia benar. Maka kata Nabi, nanti bila akhir zaman banyak macam-macam fitnah, dak jauhkan apa itu amral ammah. Jauhkan dirimu dari mengikut orang banyak. Maka dalam Quran dikatakan, wa in tuti aksara man fil ardi, bila engkau ikut aksara orang banyak di bumi, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkan engkau daripada jalan Allah. Maka Umar bin Khattab memohon kepada Allah, Allahumma ja'alni minal qalilin, jadikan aku orang yang sedikit. Semua orang minta banyak, mengapa engkau minta sedikit? Kerana sedikit yang bersyukur kepada Allah, karena sedikit yang mengingat Allah. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit yang berfikir. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit yang mengingat. Masuk kita ke dalam kelompok itu, orang boleh ejek kita. Awak masih muda lagi, apa ikut kajian? Nantilah, masih panjang masa. Bila ada orang masih istiqomah menjaga istrinya, anaknya, masjidnya, jamaahnya, mungkin orang akan katakan ini orang. Maka Nabi mengatakan ja'al islamu bada'al islamu gharibun. Islam ini dulu pertama kali datang orang anggap dia asing, aneh.
Fasawfa yakunu ghariban. Nanti pun di akhir zaman orang akan menganggapnya asing, aneh. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang tetap istiqamah. Tapi kita berbuat bukan kerana mengikut orang banyak. Kerana orang banyak belum tentu benar. Berbeza dengan demokrasi. One man, one vote. Satu orang, satu pilihan. Bila dia banyak, maka dia benar. Walaupun orang tak benar. Suara orang banyak adalah suara Tuhan. Walaupun tak betul, kalau banyak, maka itulah Tuhan. Yang mengajak ke masjid satu orang. Hayya 'alas salah. Yang mengajak ke football ada 5 orang. Yang 5 inilah yang benar. Karena mana yang paling banyak, itulah yang benar. Dalam Islam tidak. Mana yang benar adalah benar menurut Quran dan Sunnah. Maka kata Nabi SAW, Man ya'ish ba'di. Sesiapa sahaja yang hidup sesudah zamanku ini nanti, fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan menengok kekacauan yang amat sangat banyak. Maka bila dia sudah sampai ke zaman itu, apa yang akan dia lakukan? Alaikum bisunnati, ikut sunnahku. Apa sunnah Nabi? Tak pernah meninggalkan solat berjamaah. Apa sunnah Nabi? Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Apa sunnah Nabi? Tetap berdoa memohon perlindungan Allah. Ikuti semua sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan selamat. Kita selamat bukan kerana usaha kita sahaja, tapi kerana Allah menolong hamba itu. Dengan pertolongan Allah itulah sebenarnya kita selamat. Dengan pertolongan Allah itulah sebenarnya kita masuk surga. Dengan pertolongan Allah itulah sebenarnya setan tidak menggoda. Jangan angkuh, jangan sombong. Kerana saya, kerana hamba, kerana aku, bukan. Tapi kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita awali semua amal kita dengan Bismillah. Sebelum makan, Bismillah. Sebelum tidur, Bismika. Sebelum masuk, Allahumma inni a'udzubika. Sebelum ke tempat ibadah, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Kullu amrin zibalin. Semua amal yang baik, walam yubda' bihamdillah, walam yubda' bi bismillah. Bila tidak diawali dengan nama Allah, bila tidak dimulai dengan puja-puji kepada Allah, fahuwa aftah, maka ianya putus, tidak bernilai di hadapan Allah, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang Islam hari ini berkecil hati, berkata Allah tak adil. Khairul qurun qarni, sebaik-baik masa-masaku. Tsummal ladzina yalunahum, 1 abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, 1 abad sesudah itu. Abad 1, abad 2, abad 3. 3 abad pertama disebut dengan salaf. Bila ada orang sebut salaf, saya ni salaf ni. Salaf itu 3 abad pertama dulu. Sekarang ini khalaf. 1, 2, 3 salaf. 4, 5 sampai hari ini khalaf. Apa dosa saya? Mengapa saya hidup di zaman khalaf? Mengapa saya tak hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah, Sa'ad bin Rabi'? Mengapa hidup di zaman sekarang? Banyak orang mengutuk nasib. Ngapalah Allah hidupkan saya di zaman fitnah ini? Tapi bagi orang yang paham tentang keadilan Allah dan janji Rasulullah, dia tak pernah berkeluh kesah. Mengapa? Al-ibadatu fil haraji. Orang yang istiqamah tetap beribadah pada zaman akhir banyak fitnah, kahijratin ilayya, sama seperti orang yang berhijrah kepadaku. Siapa yang berhijrah kepada Rasulullah? Abdullah bin Salamah. Salamah hijrah, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya dari kota Makkah, kota Madinah. Suhaib Ar-Rumi, apa kata Nabi? Rabi'ah Suhaib, sahabat yang meninggalkan keluarganya di kota Makkah. Mengapa kita tak melakukan itu? Andai kita hidup di zaman itu pun belum tentu iman kita sekuat mereka. Allah sudah dengan ilmunya, dia tetapkan kita hidup di akhir zaman. Kita tinggal jaga saja istiqamah, maka keutamaan sahabat zaman dulu tetap kita perolehi di zaman banyak fitnah ini. Jangan pernah sedih, jangan pernah takut, jangan pernah berkecil hati. Nanti kata Nabi, kamu akan minum di telaga, tempat air, haud, kolam, yang bila kamu minum di situ kamu tak akan la yazma'u fiha abada, tak akan haus untuk selamanya. Ikhwani, sahabat berkata, kamikah itu? La, antum ashabi. Kami yang minum di situ, kamu minum juga. Tapi yang aku sebut ini ikhwani.
Kami ya Rasulullah, antum ashabi, kalian sahabatku. Nanti ada makhluk ikhwani. Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku walaupun belum menengok, belum pernah melihat aku. Kita tak pernah melihat dia, tapi kita percaya kepada dia. Mudah-mudahan kita termasuk yang minum di telaga itu nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai pukul 9 dimaklumkan tadi, dari pukul 9 saya akan menjawab pertanyaan yang boleh saya jawab. Ya'jud dan Ma'jud atau Dajjal mana lebih dulu? Ya'jud wa Ma'jud dulu. Setelah Ya'jud wa Ma'jud baru Dajjal. Ya'jud wa Ma'jud itu sudah keluar atau belum? Kata Imam Thahir bin Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, sudah keluar. Sudah gak? Ya, mana dia? Genghis Khan, Kubilai Khan, Hulagu Khan, Mongol. Itulah Ya'jud wa Ma'jud. Tapi dalam surat Al-Kahfi disebut Ya'jud wa Ma'jud, dia berada di balik dinding. Dindingnya itu tembok Cina. Letak Mongol di belakang. Dia akan menghancurkan dunia. Ya, memang dia sudah menghancurkan dunia Islam. Mana dia? Abbasiyah di Baghdad, Irak. Sampai-sampai mereka campakkan kitab-kitab umat Islam yang ada di Darul Hikmah di Irak itu, dia buang. Orang Mongol, Tatar Mongol membuang buku kitab yang ada di libri perpustakaan yang ada di Baghdad itu ke sungai Tigris dan sungai Efrat, sampai kuda boleh menyeberang di sungai dan hitam air sungai itu karena tinta luntur dawat yang ada di tulisan-tulisan para ulama. Maka menurut Imam Thahir bin Ashur, dia sudah keluar. Bila ada orang ustadz bercerita bahwa Ya'jud wa Ma'jud itu bukan manusia, telinga dia panjang, nenek gergasi, saya tidak masuk dalam mazhab itu. Saya meyakini apa yang disampaikan oleh Syekh Thahir bin Ashur dalam kitab tafsir Tahrir wa Tanwir. Lalu Dajjal sudah belum lagi. Dajjal bila akan keluar? Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, Dajjal akan keluar, dia diikat dengan rantai besi. Dari Tamim Ad-Dari mengatakan bahwa dia akan keluar. Dia bertanya, apakah sungai, danau Tiberias, Buhairah Tabariyah masih ada airnya? Masih. Apakah mata air Zuhar, Ainu Zuhar masih mengalir? Masih. Apakah kebun-kebun kurma itu di awal tadi disebut? Masih. Nanti bila masanya aku akan keluar. Maka sekarang tiga-tiganya sudah mati. Kebun kurma Bisan sudah mati. Maka kata Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir yang lepas yang lalu, mengatakan nampaknya tak lama lagi inti induk Dajjal belum lagi keluar, tapi cucu cicit Dajjal sudah mulai keluar. Bagaimana dia sifat Dajjal ini? Hak kata dia batil, batil kata dia hak. Bila kita punya kawan, sahabat, tetangga, betul kata dia, ternyata salah. Salah kata dia, ternyata betul. Itu sudah keluarga Dajjal sudah mulai dekat. Maka kita hati-hati menjauh daripada dia. Bagaimana kita boleh selamat dari Dajjal? Sebelum salam jangan lupa baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, sesiapa yang membaca surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, petang Jumat, malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, adha'allahu lahu min nur. Allah tolong dia dengan nur dari Allah Ta'ala. Ma bainal Jumu'ataini, Jumat lepas ke Jumat hadapan, maka dijaga dengan baca surat Al-Kahfi. Yang ketiga, usahakan menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Kalau tak boleh menghafaz, baca sajalah ulang-ulang 10 ayat tersebut. Masuk waktu subuh pukul 6.10. Bila saya solat tahajud pukul 5.30, adakah itu dikira solat qiyamul lail? Ya. Waktu tahajud itu bila? Dari lepas azan Isya sampai azan subuh berkumandang. Azan pertama ke azan kedua? Azan kedua. Azan kedua itulah yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Habis.
Bila ada ustaz berceramah, bila dah habis tengah malam, maka habislah waktu. Pendapat yang kuat adalah dari mula lepas isya sampailah azan subuh berkumandang, masuk waktu subuh. Habis. Mana dalilnya? Imam Ahmad bin Hanbal salat dari lepas isya sampai azan subuh. Seandainya waktu itu tak boleh, pasti dia berhenti. Nabi SAW pernah salat dari isya sampai subuh. Maka terhitung sebagai qiyamul lail. Apa beza tahajud dengan qiyamul lail? Bila tidur terlebih dahulu, terbangun dari tidur, tahajud. Kerana makna tahajjud berat. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, lawanlah tidurmu. Bila dia tidur dulu disebut tahajud. Bila dia tak tidur dulu maka disebut qiyamul lail. Qiyam tegak, lail malam. Qiyamul lail tegak di waktu malam. Tapi qiyamul lail tidak hanya salat sahaja. Baca Quran qiyamul lail, zikir qiyamul lail, muhasabah qiyamul lail, dan salat qiyamul lail. Maka bila ia tidur, terbangun pukul 4, 4.10, 4.30, maka dia salat. Seelok-eloknya salat sunat wuduk dulu. Salli sunnatal wuduk raka'ataini lillahi ta'ala. Kerana Bilal bin Abi Rabah, Nabi panggil, Bilal, ke sini sekejap. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara selipar engkau dalam surga. Apa amal engkau wahai Bilal? Aku tak pernah meninggalkan salat sunat 2 rakaat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Amat sangat baik. Duduk berzikir, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur, pada waktu menjelang subuh, ia banyak istighfar. Amat sangat baik. Bagaimana kedudukan saf salat bagi orang salat guna kerusi? Adakah kedudukan kerusi sebaris dengan saf salat atau bagaimana? Letak kaki kerusi pada ujung saf, ujung sajadah, tepi sajadah. Bila ini menghadap kiblat, mana letak tumit, letak ujung tumit di tepi sajadah. Jadi yang rata, yang lurus itu adalah ujung tumit. Tumit. Maka letaklah ujung kaki kerusi di ujung tepi sajadah. Bila dia letak tumit kaki kerusi di ujung sajadah, sedangkan pada takbiratul ihram dia akan tegak, maka berarti ia tegaknya di ujung kerusi hadapan. Ya, dia tidak tegak bersama dengan orang yang salat. Dia tetap tegak. Bila ia tak boleh tegak, tak boleh duduk, di awal itu dia boleh tegak, maka dia tetap tegak di awal. Dia tegak di awal, tetap tegak, ikut bersama imam. Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Selesai ada ayat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Rukuk, kalau bila dia boleh rukuk, dia ikut rukuk. Bila dia tak boleh rukuk, dia langsung duduk kat kerusi dia, maka dia rukuk sebagaimana orang duduk di atas. Jadi dia tidak duduk dari awal bila tidak boleh tegak. Tapi bila ia sanggup qudrah istita'ah untuk tegak, di awal itu ia tegak, maka pada di tengah saat rukuk itulah dia baru duduk. Tapi kaki ini sakit betul, dari awal pun tak boleh tegak, maka dari awal dia sudah duduk dengan kaki kerusi di ujung daripada tepi sajadah. Wallahu a'lam bishawab. Isu Ahok sampai ke zaman saat telah disiarkan dalam sosial media. Apakah kita umat Islam tak boleh pilih pemimpin kafir walaupun orang tahu bahawa orang kafir baik? Orang kafir tak baik, tapi dia baiklah. Dia tidak baik sedap tidak memperakui Allah, qul huwallahu ahad. Yang pertama, orang itu kita tengok baik tak baik bukan pada pakaiannya, bukan pada tutur kata santunnya, bukan daripada dia baik bagi sumbang sana sini, bagi pertolongan. Orang baru baik dalam Islam yang pertama dipandang adalah agamanya. Itu yang pertama. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Bila engkau tengok ada orang baik din
agamanya, wa khuluqahu, akhlaknya. Datang ia meminang anakmu, fazawwijuhu, nikahkan ia. Illa, bila kamu tak lakukan itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerosakan yang amat sangat luas di atas muka bumi. Nikah yang pertama dipandang din, agama. Bagaimana dengan lelaki memandang perempuan? Tungkahul mar'atu li arba'. Seorang perempuan dipandang kerana 4. Limaliha, hartanya, wali hasabiha, keturunannya, wali jamaliha, kecantikannya. Mana agama? Fasfar bidzatid din, pandang kerana agamanya. Mengapa agama nambah 4? Kenapa agama tidak disebut di awal? Bunyi hadis itu coba pandang di awal. Tungkahu, biasanya. Pada kebiasaannya, orang memandang perempuan itu kerana harta, kerana nasab, kerana wajah. Ini kalah, pandanglah yang ini. Fattar taribat yadaka, bila kau pandang agamanya, itulah yang tak akan lekang kerana panas, tak akan lapuk kerana hujan. Bila membina keluarga yang kecil saja memandang agama, apalagi membina sebuah masyarakat yang besar, maka yang dipandang adalah agama. Buka kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kepemimpinan politik Islam, ditulis oleh Imam Al-Mawardi dari kalangan mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah agama. Tidak ada agamanya, maka dia tidak diterima dalam Islam. Selalunya diserahkan akhir kalam Nabi sebelum wafat. Baginda selalu menyebut ummati, 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 ummati. Maka Nabi duduk, Nabi berbaring, telentang, lalu Nabi mengatakan ummati, ummati. Hadis ini dicampur-campur, namanya hadis mulaffaq. Ambil riwayat ini, ambil riwayat ini, ambil riwayat ini. Nabi mengatakan ummati, ummati pernah, tapi bukan saat sakaratul maut. Hadis tentang ummati, ummati ada. Bila Nabi kata ummati, ummati, pada saat perang Uhud. Ummati, ummati. Maka hadis tentang ini dicampur, dibuat menjadi satu dengan. Sedangkan hadis tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rafiq al-a'la, ya Allah adalah engkau yang maha tinggi, ya Allah. Nabi berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Nabi SAW mengembuskan nafas yang terakhir pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Buka kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Mengapa Ustaz tak tunjuk kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Kerana Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri sudah susun indah. 5 hari sebelum mati, 4 hari sebelum meninggal, 3 hari, 2 hari, paginya. Maka tengok susunan dia, indah, betul disusun. Memang ada Nabi menyebut ummati, ummati. Memang ada Nabi menyebut ma malakat beberapa hari sebelum itu. Tapi pada akhir menjelang ia meninggal, maka dia kata Allahumma irrafiqil a'la, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Selalunya dikatakan orang tak pakai hijab tapi hati dia baik. Dia memang tak pakai jilbab, pakai hijab, tapi hati dia baik. Tak semestinya wanita yang berjilbab semuanya baik. Mana yang lebih baik? Perempuan tak pakai hijab tapi baik, sopan, santun, lembut. Sedangkan yang pakai jilbab, hijab, tapi dia suka bicara aib orang, lidah dia kasar. Mana yang baik, Ustaz? Dua-dua tak baik. Yang sudah berhijab, jaga lidah. Yang belum berhijab, pakailah hijab. Ustaz mesti pilih dua. Mana yang baik? Apa hak saudara, apa hak anda meletakkan saya dalam dua kotak ini? Ini yang sekarang. Mana lebih baik? Pemimpin kafir tapi tidak korup, tapi dengan pemimpin muslim tapi korup. Mana lebih baik? Dua-dua tak baik. Pemimpin muslim tidak boleh dia melakukan kecurangan. Pemimpin kafir kalau dia baik, dia mesti masuk Islam.
Maka jangan mahu kita dibagi kepada dua. Dia tetap juga suruh saya pilih. Pilih mana? Ini Dajjal nih. Kan Dajjal yang buat begini. Ini Dajjal. Dia dapat idea daripada bisikan-bisikan syaitan. Macam mana kita atau diri nak tahu dibimbing, dipimpin, dididik ke jalan yang lurus. Kita malam ni, bagaimana kita nak tahu kalau ustaz ni lurus atau tidak? Nampaknya ustaz ni jauh daripada lurus. Bagaimana kami tahu ustaz lurus atau tidak? Bagaimana nak timbang-timbang? Bagaimana? Taraktu fikum amraini. Semua satu dunia ini sudah sepakat bahwa 1 meter itu adalah 100 cm. 1 meter 100 cm. Sesiapa sahaja masuk ke masjid ini membawa tongkat, dia tunjuk ini 1 meter. Kita ukur. Bila kurang, kita harus berani mengatakan kurang. Jangan kerana dia orang berkuasa, kerana dia ulama, ini 1 meter. Iyalah Tuan, kami terima saja. Enggak. Begitu juga dengan kebenaran. Apa standar kebenaran dalam Islam? Bila jauh, kilometer. Bila berat, kilogram. Bila panjang, sentimeter. Bila kebenaran, apa standarnya? Standar kebenaran adalah Quran dan Sunnah. Kami ikut cakap ustaz bila ustaz sesuai Quran dan Sunnah. Tapi bila yang ustaz sampaikan ini sudah bercanggah dengan Quran dan Sunnah, apa boleh buat? Kami tak terima apa yang ustaz sampaikan. Da'ma khuzma safa, da'ma kadar. Ambil yang betul, buang yang buruk. Ustaz, boleh tak kita bagi salam pada haiwan? Apa nak bagi salam pada haiwan? Pada orang sajalah. Yang kita ucap salam itu pada makhluk yang berakal. Assalamualaikum. Tapi mengapa kita salam pada kubur? Di kubur kan tak ada orang. Kita ucap salam pada arwah-arwah. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Salam itu apa isinya? Doa. Assalamualaikum. Selamat hartamu, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Wa rahmatullah. Semoga Allah mencurahkan rahmat untukmu. Wa barakatuh. Berkah hidupmu, berkah matimu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Binatang tak perlu didoakan. Tapi kalau nak bagi dia minum, bagilah. Bagi dia minum, bagi dia makan. Apakah bila saya bagi dia minum saya dapat pahala? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Setiap hati yang basah maka ada nilai sedekah. Bagi dia minum. Saya sengaja tak sampaikan hadis tentang perempuan jahat bagi minum anjing. Nanti orang anggap ini dalil nak jaga pelihara anjing. Buat baik. Adapun mengucapkan salam kepada manusia saja. Dan juga kita masuk masjid atau surau, kita memberi salam. Ya, masuk ke dalam rumah, tetap ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada orang di rumah, tetap ucap salam. Ada makhluk-makhluk Allah yang lain. Siapa makhluk Allah yang lain itu? Buka surat Al-Jin juz 29. Minnal muslimun. Kami ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun. Ada yang jin kafir. Maka kita masuk dalam tempat yang kosong, kita kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dia tidak menjawab. Kalau dia menjawab, kita pengsan. Apakah Dajjal itu manusia atau makhluk yang berbeza? Apakah dia alien kah? Apakah dia Godzilla? Apakah dia Dracula? Nabi tengok dia, basah rambutnya, menetes, tidak lurus, tidak keriting. Rambut dia ikal. Bentuk dia macam siapa? Macam Isa alaihissalam. Kerana ia mirip dengan Isa, maka di pangkal namanya disebut Al-Masih. Tapi dia palsu. Palsu itu bahasa Arabnya Dajjal. Kita beli mangkuk emas, wi'a zahabi, mangkuk emas. Tapi ini bukan emas, dia kuningan yang disepuh dengan emas. Maka orang Arab menyebut wi'a mudajjal. Jadi kalau ada yang asli, original, yang palsu, Dajjal. Maka kita minta lindung daripada Al-Masih yang palsu. Kenapa disebut di pangkal namanya Al-Masih? Kerana bagi yang orang tak tahu, dia sangka itu Al-Masih. Dia tunjuk bumi. Ya ardi umbuti, wahai bumi, tumbuhkan tanaman, tumbuh tanaman.
Dia tunjuk langit, ya sama imtiri, wahai langit turunkan hujan, turun hujan. Dia tunjuk orang mati, yang mayit, wahai mayit tegak. Mayat bisa tegak. Orang yang tidak tahu menyangka dia adalah Al-Masih, padahal dia Al-Masihud Dajjal. Maka kita selalu minta, tidak pernah luput solat kita berhenti. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mudah-mudahan kita selamat dari fitnah dajjal ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kertas terakhir. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, doa nur buat apakah perbuatan bid'ah? Doa terbagi dua. Pertama, doa maksur, ada dalam Quran, ada dalam hadis. Rabbana atina, doa maksur. Rabbana hablana, doa maksur. Rabbi ja'alni muqimis shalah, doa maksur. Doa yang ada dalam Quran, ada dalam hadis, doa maksur. Doa yang kedua, doa yang dibuat ulama tapi tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, namanya doa ghairu maksur. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari? Bila doa itu tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, boleh diamalkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi maknanya baik. Apa salahnya? Allahumma ja'al akhira kalamina inna intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Bila aku mati nanti ya Allah, jadikanlah akhir kalamku la ilah. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam Sunnah, tapi maknanya masih bersesuaian dengan Quran dan Sunnah. Sila amalkan. Doa nur buat. Coba tengok terjemah nur buat itu. Bila ada bercanggah dengan Quran Sunnah, tinggalkan. Pakai doa Quran Sunnah. Bila tak bercanggah, amalkan. Tapi memperakui bahwa ini dari Nabi, padahal tidak ada sanad dalam kitab hadis dari Nabi, jangan amalkan. Ambil bahasanya, ambil doanya, tapi jangan katakan dari Nabi, walaupun baik. Walaupun baik, kalau bukan kata Nabi, jangan sebut kata Nabi. Bila kita katakan ini dari Nabi, padahal bukan dari mulut Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, sesiapa sahaja yang berdusta terhadap aku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk kerusi daripada neraka jahanam. Nauzubillah. Ustaz, bolehkah saya memberikan hadiah uang kepada orang yang setelah menolong saya daripada pejabat saya? Riswah, ar-rashi wal murtashi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat orang yang memberi uang riswah dan orang yang menerima, sama-sama mendapat laknatnya. Bila saya sudah melakukan itu, taubat nasuha, minta kepada Allah. Yang sudah menerimanya, ingat-ingatlah dulu terima berapa? 1.000 ringgit. Hitung kira 1.000 ringgit tahun 2010 berapa harga emas gram. Kerana itu yang stabil harga, maka bagikan ke fakir miskin. Mengapa bagi ke fakir miskin? Kerana kita tak layak memakannya. Oh, kalau gitu kita sedekahkan? Tidak, karena uang haram tak boleh disedekahkan. Mengembalikan uang umat kepada umat, itu ijtihad Ustaz Abdul Somad? Bukan, itu pendapat ulama Saudi Arabia. Ceritanya begini, ada seseorang, dia bekerja di sebuah kawasan. Dulu dia selalu ambil duit-duit. Selepas pencet dia berhenti, bertobat. Tuan Syekh, ya, bagaimana saya nak balikkan itu? Hitung, dikira semua. Selepas itu, kira-kira masa itu berapa harga emas? Hitunglah, bagikanlah ke fakir miskin. Yang di maslahah ammah, yang dipakai orang banyak. Masjid, fakir miskin, anak yatim, bagi. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bila seorang lelaki bercerai dengan istrinya, apakah boleh dikata bahwa jandanya itu bukan jodohnya? Kontrak sudah habis. Habis sudah. Dia ada pilihan. Tapi ingat, bila tidak ada sebab syar'i, maka abghadul halal ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak. Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang aras disebabkan kata-kata tolak. Tapi tolak itu ada dalam Islam.
Bila dia sudah tak boleh tunjuk ajar, tak boleh diajak lagi, apa boleh buat? 5. Perempuan yang nusyuz. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Perempuan-perempuan yang menderhaka nusyuz. Pertama, fa'izuhunna, bagi dia nasihat. Nasihat dia tak nak dengar. Wahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Adinda, bila engkau tak dengar, kita pisah tempat tidur sebulan. Dia jawab, memang itulah yang aku tunggu-tunggu. Wadribuhunna, pukullah dia. Ini tak boleh, nanti ditangkap polis. Pukul. Yang keempat, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Wali antara dua keluarga, bincang, mesyuarat, macam mana, bagaimana kelanjutan rumah tangga mereka ini. Tak juga boleh 4, apa boleh buat? Jatuh talak 1. Ini ada dalam fiqh Islam, dikaji dalam fiqh. Ustaz, bagaimana hukum dalam menggadaikan gadai, rahan? Ada dalam fikih gadai, sawah, kebun. Apakah hasilnya boleh diambil? Ini kebun saya. Ustaz Imam, ini kebun saya. Saya perlu duit. Ini saya gadaikan. Bila dia pakai, ada manfaat. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai, pinjaman, ada mengambil keuntungan manfaat, maka itu riba. Ini kuda saya, ini sapi saya, ini sapi, pakailah. Lembu saya, ini lembu, pakailah 2-3 hari, saya pinjam uang. Dia ambil susunya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman, bila ada mengambil keuntungan, maka itu riba. Bila orang makan riba, maka doanya tak dikabulkan Allah. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Na'udzubillah. Bagaimana hukum menambah sayyidina pada syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menambah kata sayyidina sebelum nama Muhammad menurut mazhab Syafi'i hukumnya mustahab, dianjurkan, baik kerana adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad. Adakah Nabi ajarkan dia panggil Sayyidina pada dirinya? Ya. Hadis sahih. Ana sayyidu waladi Adam. Ana, kata Nabi, aku sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid, pemimpin semua anak cucu Adam. Maka kita panggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi saya tak fanatik. Saya pakai Sayyidina. Tapi yang tak nak pakai Sayyidina, saya tak salahkan. Awak, tapi jangan caci maki, jangan sumpah serapah, hamun, bid'ah. Kena ada dalilnya. Selama ada dalil. Nanti bila antara Sayyidina dengan tak Sayyidina berkelahi, yang senang yang tak pakai Muhammad. Ustaz Abdul Somad, apa hukum tamalluk, mencari muka di hadapan atasan kita? Orang yang menjilat, mencari tunjuk, riak, sum'ah, maka segala amal dia nanti di akhirat Allah bagi kepada 3. Kamu dulu beramal kerana Jesus Christ, cari Yesus. Dulu kamu beramal kerana Uzair, cari Uzair. Dulu kamu beramal kerana dia, cari dia. Kerana Allah tidak sudi memberi balasan kepada orang yang beramal sebab kerana orang lain. Ustaz Abdul Somad, benarkah orang yang suka kedukun itu taubatnya tidak diterima? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak menerima dosa syirik. Wa yaghfirul ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Man atakahinan, sesiapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu, percaya dia kepada cakap bomoh itu, falam tuqballahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Tapi bila ia bertaubat, apa diterima Allah? Diterima Allah. Abu Bakar, Umar, Utsman itu semua pernah syirik, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, karena mereka lama dalam kemusyrikan, tapi diterima Allah. Lalu apa makna orang syirik tak diterima Allah? Dia syirik mati sebelum bertobat, itu yang mati dalam neraka Jahannam, khalidina fiha abada. Adapun Abu Bakar, Umar, mereka pernah syirik. Abu Bakar masuk Islam umur 48, umur 38 tahun. Kena beza umur dia dengan Nabi 2 tahun. Nabi 40, dia 38. Dia pernah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Mengapa dia diterima Islamnya? Kerana dia taubat nasuha. Illa man taba, taubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal saleh.
Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua yang buruk-buruk dulu diganti Allah dengan yang baik-baik. Terakhir, sekarang banyak orang mengaji melalui hukum, mengaji melalui handphone dan buku. Oh, sudah saya baca, sangat menyenangkan. Buku 37 masalah popular, masalah baca Yasin, masalah ziarah kubur, masalah talqin mayat, masalah zikir beramai-ramai. Apakah boleh melalui buku? Ya, semua yang saya tulis dalam buku, yang ada dalam blog www.somatmoroccoblogspot.com, saya ijazahkan semua. Yang ada di YouTube, yang tak faham boleh tanya. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Saya salah tanya. Adakah semangat tentera boleh dilahirkan dari dalam masjid untuk menghadapi dunia di luar masjid? Adakah semangat tentera dibangun dari dalam masjid untuk melawan yang ada di luar masjid? Bukan boleh, wajib dibangun dari dalam masjid. Mana dalilnya? Ini rumah Nabi, ini mimbar Nabi. Dari mimbar Nabi ke rumah Nabi 22 meter. Nabi duduk di dekat pintu, menengok, memandang tentera sedang latihan tombak, pakai tombak Habasyah. Orang Habasyah sedang menari tarian tongkat pendek perang di dalam Masjid Nabawi. Aisyah menengok dari belakang. Mereka bukan dibangkitkan semangatnya dalam masjid, maka khutbah Jumat mesti khutbah Jumat. Wahai para tentera yang membela agama, membela bangsa daripada penjajah kafir, bangkitkan semangatmu. Mestinya begitu khutbah. Mengapa sekarang orang khutbah tertidur? Sebab khutbah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Orang tidur semua. Bangkit semangat. Pada masa kini banyak amalan di Nusantara dipertikaikan. Masalah bid'ah, yang banyak hadis dikatakan palsu. Apa tindakan kita sebagai seorang awam apabila kita berhadapan dengan itu? Tanya ulama. Itu sebanyak-banyak ulama. Saya tadi sebelum masuk senarai saya ambil gambar. Tanya. Saya dah tulis tentang masalah kurban. 33 tanya jawab masalah kurban. Ada download di internet. Masalah sembahyang 77 tanya jawab. Semua masalah usolli, masalah tangan di sini kah, di sini kah, di sini. Asal jangan di sini aja lah. Semua tu. Masalah begini kah, masalah ada semua. Masalah telunjuk begini kah, begini kah, begini kah, begini. Ada semua. Tinggal. Oh, Ustaz, masalah tangan macam mana? Saya dah tulis dalam buku saya. Saya pun dah beli buku Ustaz, dah download dah. Tapi belum saya baca lagi. Inilah masalah. Nah, oleh sebab itu pakai telinga, pakai mata, insya-Allah. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati mari kita beramal, pada perkara yang kita berbeza mazhab mari kita berlapang dada. Selama ada dalilnya tak boleh kita saling membid'ahkan. Bila engkau katakan kepada saudaramu, "Hai pelaku bid'ah," ingat, bid'ah sama dengan dalalah, dalalah sama dengan nar, sama dengan artinya hai penghuni neraka. Hati-hati. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Ini yang datang tadi sore atau lain personil? Yang datang sore tadi datang lagi malam ini dapat pahala 2 kali lipat. Yang tadi sore tak datang mengirimkan perwakilan, malam ini datang langsung dapat 1,5. Yang paling banyak pahalanya, yang paling besar ikhlasnya kepada Allah. Dia bukan ustaz, dia tidak LCMA, dia tidak pernah di Kairo, tapi hatinya bersih. Melangkah dia karena Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah hamba-hamba yang ikhlas insyaallah. ASN
Dulu PNS. 10 tahun lagi entah apa lagi namanya. Selalu dijadikan orang sebagai standar keberhasilan. Anakmu di mana sekarang? Anakku di kantor bupati. Udah PNS apa belum? Anakku sedang dipinang orang. Siapa calon menantunya? Itu udah PNS apa belum? Selalu dijadikan kalau PNS berarti berhasil. Kalau tak PNS berarti tidak berhasil. Ini standar yang salah. Betul? Kenapa pula betul? Saya punya kawan PNS. Saya tahu dia lulus PNS. Waktu dia lulus saya ingin betul jadi PNS. Kemarin jumpa saya di airport. Dia mengaku aku sudah keluar dari PNS. Kenapa? Aku tak bisa kawin dua. Jumpa saya, dibawanya istrinya. Lalu saya tanya, dulu yang waktu kita jumpa kan bukan ini. Ini yang ketiga katanya. Coba kalau aku PNS sampai mati itu aja. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.